Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas tentang asam lambung. Nah, punya asam lambung yang tinggi dan sering naik atau kita sering sebut GERD. Kalau sampai ke laring juga ada, namanya LPR ya. Nah, kita mesti gimana kalau asam lambungnya sering naik? Nah, sebenarnya ada 11 cara untuk menurunkan GERD dan LPR tanpa obat. Yaitu gimana caranya supaya asam lambungnya bisa turun dan pH-nya juga tidak terlalu merusak gitu. Nah, kebanyakan orang itu bingung kalau sudah kambuh ya, sudah minum obat segala macam. Mungkin reda, tapi dalam waktu tidak terlalu lama nanti timbul lagi. Nah, biasanya pemicunya adalah stres. Nah, kita mesti gimana kalau sampai terjadi asam lambung meningkat? Apakah ada makanan-makanan tertentu yang harus diperhatikan? Oke, kita simak aja ya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah pola makan. Nah, jadi bukan apa yang dimakan dulu, tapi pola makannya dulu, yaitu waktunya dan ukuran porsinya. Nah, kalau ukuran porsi itu sebaiknya kalau lagi kambuh ya, sebaiknya porsinya memang kecil dulu ya, dan menghindari makanan-makanan pemicu. Sebenarnya yang lebih efektif adalah menjaga waktunya atau kapan biasanya kita makan. Semakin teratur itu semakin kita membantu proses lambung kita untuk menjadi lebih normal ya. Jadi kalau misalkan makannya nggak teratur, mau porsinya kecil juga ya, sering ngemil gitu, tapi waktunya tidak teratur, itu juga kurang efektif ya. Jadi malah asam lambungnya malah selalu tinggi. Nah, supaya tidak terlalu sering dalam kondisi asam lambung yang tinggi, itu kita harus kasih jeda waktu makan yang cukup panjang. Nah, kalau dulu kita selalu mendengar kalau asam lambung tinggi itu harus makannya sering porsi kecil. Nah, tapi sekarang ternyata dengan kita memberi jeda, contoh misalkan kita puasa gitu ya. Nah, puasa itu justru malah membantu untuk lambung untuk pemulihan. Kenapa? Karena tadi ngasih jeda waktu lambung untuk memulihkan diri. Tapi yang lebih jelasnya adalah kalau kita waktu makannya itu teratur, itu akan membuat lambung kita ya memproduksi asam lambung pada jam-jam yang sudah teratur gitu. Itu akan lebih mempercepat pemulihan. Nah, hindari juga makanan pemicu, misalkan yang pedas, kemudian berlemak, kemudian asam. Memang makanan-makanan ini bahkan sebelum dimakan pun sudah meningkatkan produksi asam lambung. Contoh misalkan makanan asam itu biasanya jeruk, tomat. Ya, kita membayangkan jeruk aja itu air liur sudah keluar, asam lambung juga sudah naik ya. Jadi untuk sementara selama masih tinggi asam lambungnya, sebaiknya makanan-makanan ini dihindari. Kemudian minuman yang merangsang asam lambung, contohnya yang berkafein, misalkan kopi. Kemudian atau teh ya. Kemudian minuman beralkohol dan minuman berkarbonasi atau soda gitu ya. Nah, berikutnya tadi kita sudah bahas tentang porsi ya. Nah, sekarang kita bahas jeda makan. Nah, jeda makan itu tadi kita sudah bahas sedikit, itu penting ya. Nah, tapi yang paling penting adalah ketika tidur. Nah, sebaiknya sebelum tidur itu kita hindari makan atau minum sekitar 2-3 jam sebelum tidur. Kenapa? Karena memang tubuh kita ketika masuk ke dalam kondisi tidur itu posisi untuk dia mengistirahatkan saluran cerna. Ya, jadi kalau kita mau mencerna makanan di waktu tidur itu kasihan. Jadi lambung kita tidak sempat untuk memulihkan sel-selnya gitu. Jadi asam lambungnya selalu tinggi. Ya, asam lambung tinggi, sel lambungnya rusak, asam lambung tinggi, ya itu berputar-putar terus, nggak selesai-selesai. Nah, kalau kita kasih istirahat waktu tidur, jadi sel lambungnya bisa memulihkan diri, produksi asam lambungnya akan berkurang. Kalau produksi asam lambungnya berkurang, selnya jauh lebih sehat dan terus seperti itu ya. Jadi sel sehat, asam lambung rendah, sel sehat, asam lambung rendah. Terus akhirnya terjadi perbaikan. Nah, jeda makan sebelum tidur dan saat tidur sebaiknya memang habis bangun tidur pun sebaiknya kita kasih jeda waktu, jangan langsung makan ya, atau jangan langsung minum minuman yang ada kalorinya yang memicu asam lambung. Kita kasih jeda waktu sebelum makan. Jadi habis bangun tidur istirahat dulu ya, minum air putih dulu ya. Habis itu baru 1 jam 2 jam ya baru makan. Nah, kemudian waktu tidur ya, posisi itu juga menentukan, karena asam lambung itu kalau kita posisi tidurnya
terbalik gitu ya. Itu gravitasi akan mempengaruhi pergerakan asam lambung. Jadi sebaiknya tidur posisi kepala itu lebih tinggi dari tubuh ya kalau lagi kumat apalagi ya. Terus menggunakan bantal ekstra atau memang kasurnya dimiringkan. Jadi lebih tinggi yang bagian kepala. Gunanya apa? Untuk mencegah asam lambung naik ke atas ya, GERD atau PR. Yang berikutnya tadi pemicu asam lambung tinggi biasanya itu adalah stres. Jadi GERD juga selain memicu asam lambungnya naik ya, stres itu juga membuat sphincter atau katup pada lambung itu menjadi lebih mudah untuk lebih kurang lah, kekuatannya tidak sekuat ketika kita sedang sehat, sedang prima pikirannya. Tapi kalau kita lagi banyak pikiran ini katup lambung ini juga jadi lemah, jadi mudah terbuka gitu ya. Nah, stres memicu asam lambung juga tadi membuat katup mudah terbuka, jadi carilah gimana caranya memanage stres. Jadi kalau Anda tahu, oh saya ini orangnya gampang khawatir, saya gampang cemas, saya overthinking. Nah, mulailah untuk mencari cara gimana supaya stres itu tidak berlarut-larut. Stres bukannya sesuatu yang jelek ya, tapi kalau berlarut-larut bisa stres kronis dan itu malah banyak penyakitnya. Nah, cara-caranya contohnya misalkan meditasi ya, menenangkan diri, ya yoga ya, atau olahraga atau berzikir ya. Jadi itu salah satu teknik yang seringkali saya kasih tahu ke pasien gitu. Misalkan dia sering GERD atau LPR. Terus jangan lupa juga latihan nafas ya. Latihan nafas itu sederhana tapi efeknya sangat bagus. Latihan nafas yang relaksasi itu juga sangat terbukti ya, kalau di pasien saya itu banyak yang akhirnya asam lambungnya tidak meluap-luap gitu ya. Nah, berikutnya adalah bagi Anda yang masih ngerokok. Nah, rokok itu membuat sphincter atau katup di lambung itu lemah ya. Jadi relaksasi otot sphincter esofagus bagian bawah. Nah, kalau dia terbuka, asam lambung bisa naik ke atas gitu. Jadi kalau Anda masih merokok, sebaiknya dikurangin. Nah, begitu juga konsumsi gula dan karbohidrat. Misalkan minum yang manis-manis, senang makan kentang, karbo, misalkan nasi putih, roti putih ya. Terus minum minuman soda, minuman ringan. Ini semua merangsang asam lambung. Jadi karbohidrat dan gula itu yang paling tinggi dibandingkan misalkan makanan seperti serat atau protein ya. Jadi kurangin itu, atau kalau perlu ya berhenti sama sekali saat asam lambungnya lagi tinggi. Dan berikutnya yang kadang orang suka lupa adalah minum. Minum air itu penting karena bisa mengencerkan asam lambung. Asam lambung yang terlalu pekat itu bisa menyebabkan kerusakan pada dinding sel lambung dan dinding esofagus atau kerongkongan dan sampai tenggorokan sampai ke atas gitu ya. Dan selain itu juga air itu mencegah kita dehidrasi. Itu penting banget karena sel-sel yang dehidrasi itu gampang luka. Sel-sel yang dehidrasi juga menimbulkan inflamasi atau peradangan, jadi stres meningkatkan asam lambung. Jadi minum itu simple, terutama minum air putih ya. Itu simple, tapi banyak orang menyepelekan, akhirnya asam lambungnya makin tinggi. Ya dok, kalau minum jadi mual gitu. Nah, diakalin ya, misalkan minumnya air yang hangat atau air teh tawar ya, karena kebanyakan orang yang minum lagi kumat nih GERD-nya, minum air putih mual, muntah gitu ya. Coba minum yang misalkan teh tawar ya, hangat gitu. Ya, berikutnya adalah memperbanyak makan makanan yang sifatnya alkali atau pH-nya tinggi. Jadi kalau asam lambung pH-nya terlalu rendah, kita akalin gimana makan makanan yang alkali atau basa ya. Terus juga dengan serat. Contohnya makanan yang sifatnya basah itu misalkan sayuran hijau, ya kentang ya, tapi tidak semua kentang itu bagus ya, dilihat kentang yang baik untuk lambung tuh ada juga. Kemudian buah-buahan yang nggak asam ya, tadi udah dijelasin jeruk, tomat itu sebaiknya ditunda dulu. Kemudian biji-bijian ya, misalkan kacang-kacangan, terus ya, biji quinoa dan lain-lain. Ini fungsinya menetralkan asam lambung. Tadi pH-nya asam lambung terlalu rendah, bisa naik ke atas ya, GERD segala macam. Ini kita kasih makanan yang sifatnya basah. Dan kalau dengan sayuran dan makanan yang sifatnya basah, kita bisa mencerna makanan jadi lebih baik gitu. Akhirnya mencegah konstipasi dan menurunkan asam lambung ya. Ini daripada Anda konsumsi misalkan tablet antasida ya, sama-sama menurunkan
produksi asam lambung dengan cara menetralkan pH. Ini juga sama, tapi ini jauh lebih sehat daripada Anda terus-terusan minum obat penurun asam lambung ya. Berikutnya adalah mengunyahlah lebih lama. Jadi kalau orang makan cepat-cepat ya, itu kadang-kadang ya asam lambungnya itu belum siap ya. Enzim-enzim pencernaan selain di lambung, ada di usus, ada di sampai ke usus besar, itu kadang-kadang belum siap ya. Pankreas segala macam belum siap ya. Jadinya lambung kita dipicu untuk memproduksi asam lambung lebih banyak ya. Supaya apa? Supaya pencernaannya lebih mudah. Nah, kita dengan mengunyah ya itu akan lebih sinkron dari mulut sampai ke bawah sampai ke usus besar, itu iramanya akan lebih teratur, lebih sinkron. Akhirnya asam lambung juga tidak perlu meningkat terlalu tinggi ya. Berikutnya adalah gerakan ususnya sinkron ya, karena kita mengunyah lama ya. Asam lambung itu biasanya naik ketika gerakannya ini tidak kongruen, tidak tidak sinkron dengan atas dengan bawah. Jadi bawah menekan, atas harusnya nutup. Nah, kalau dia udah menekan, atasnya masih terbuka, sphinkternya atau katupnya ini masih terbuka, maka dia naik ke atas. Dan dengan kita mengunyah lebih lama, ini gerakannya akan lebih teratur, lebih sinkron. Jadi semua bagus ya. Katupnya nutup, asam lambungnya meremas gitu ya. Nah, berikutnya hindari baju yang terlalu ketat. Nah, ini banyak orang tidak sadar pakaian yang ketat di sekitar perut itu sebenarnya menekan perut. Menekan perut itu kena lambungnya ya, lambungnya nggak bisa expand, itu meningkatkan risiko reflux. Jadi habis makan ya, kalau terlalu sempit dibuka kancingnya, misalnya kancing celana atau kancing baju kalau terlalu ketat ya. Yang berikutnya adalah cuka apel atau kunyit. Nah, coba dicek dulu penyebabnya. Kadang-kadang ya pH asam lambung itu terlalu tinggi, jadi terlalu basah, atau terlalu rendah ya, terlalu acid. Jadi kalau penyebabnya biasanya karena stres, itu biasanya pH-nya terlalu rendah. Tapi kalau karena usia, misalkan usia 40 ke atas, memang pH asam lambung kita biasanya makin basah. Dan itu bisa juga menyebabkan GERD. Justru terlalu basah atau terlalu asam itu sama-sama bisa menyebabkan GERD. Gitu. Jadi kita cek dulu nih, kira-kira apa nih penyebabnya, terlalu rendah atau terlalu asam. Sebenarnya harusnya periksa pH-nya ya, tapi kalau terlalu asam atau terlalu basah. Tapi kalau repot ya, Anda bisa cek sendawa. Caranya ambil sodium bikarbonat ya atau baking soda, dilarutkan di air. Jadi 1 sendok dilarutkan di segelas air, gelas kecil gitu ya, air hangat, lalu diminum kira-kira 15 menit. Sendawa apa enggak? Kalau sendawa berarti kena baking soda itu kan basah. Jadi kalau dia terlalu asam, kena baking soda langsung belum nyampe 15 menit biasanya sudah sendawa. Tapi kalau lama sendawanya itu biasanya terlalu basah. Nah, kalau terlalu basah berarti harus diturunkan pH-nya. Caranya adalah Anda mengkonsumsi cuka apel setiap pagi sebelum sarapan. Jadi cuka apel dilarutkan segelas air hangat ya, 1 sendok cuka apel, larutkan segelas air hangat ya, diaduk, diminum sebelum sarapan. Kira-kira 15-20 menit sebelum sarapan. Nah, tapi kalau tadi kebalikannya, misalkan pH-nya terlalu asam ya, terlalu rendah ya, jadi kita minum baking soda tadi, tes sendawanya langsung cepat gitu, berarti terlalu asam nih pH-nya. Nah, kalau terlalu asam berarti kita harus naikkan pH-nya. Ya, caranya adalah cari kunyit ya. Kunyit dan air alkali. Jadi misalkan Anda bisa beli air yang pH 8, itu bisa di minimarket ada ya. Kemudian kalau nggak ada ya Anda bisa cari kunyit bubuk gitu ya, dilarutkan di segelas air, dikasih madu mungkin. Ya, kalau Anda tidak diabetes, kalau Anda diabetes, carilah pemanis yang aman gitu, dan perasan jeruk nipis atau lemon gitu. Itu dibikin di air hangat, kemudian diminum ya. Kalau bisa airnya air yang alkali atau pH 8. Itu akan sangat membantu untuk meningkatkan pH asam lambung. Jadi kalau terlalu asam dinaikin, kalau terlalu basah harus diturunkan. pH-nya harus pas, karena kalau terlalu tinggi tadi ya, terlalu basah, itu bisa GERD juga, terlalu rendah juga GERD juga. Oke, mudah-mudahan penjelasannya jelas dan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Ruli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.